Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Lulu Anissa Widiawati dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ingin mengemukakan bagaimana karakteristik dari berbicara yang ideal. Nah, di video kali ini saya juga akan menampilkan cuplikan dari sebuah video yang saya ambil dari channel YouTube Cinta Quran TV sebagai bentuk gambaran bagaimana cara berbicara atau ciri-ciri berbicara yang Nah, ideal. maka Muhammad Al-Fatin adalah sebuah materi yang saya buat ketika orang meragukan tentang kebangkitan Islam. Awalnya itu. Maka ini materi udah dari tahun 2008. Maka masih ada follow @felixyau. Waktu itu di Twitter 2008. Jadi belum masuk ke Instagram. Nah, di gambar ini semuanya palsu kecuali satu, pedang. Pedangnya asli. Dan kalau nanti setelah kisah ini Mas Ahmad Dhani mau ke Istanbul, insya Allah saya akan pandu secara pribadi. Top couple kita akan pandu secara pribadi seluruh Istanbul karena bagi saya saya lebih mengenal Istanbul daripada di Jakarta. Jadi kalau di Jakarta saya bisa nyasar, tapi kalau Istanbul enggak. Karena nggak mungkin orang nyasar di Istanbul. You'll never get lost in Istanbul. Kamu nggak akan pernah tersesat di Istanbul, kecuali kalau kamu memang benar-benar nggak punya intelijensia gitu. Nah, semuanya ini adalah sesuatu itu kan, betul. Nah, jadi ini adalah semuanya palsu kecuali pedangnya. Pedangnya asli adanya di Museum Topkapi. Tapi banyak orang ke sana nggak ngelihat pedang ini karena dilewatkan begitu saja, karena disimpan di satu ruangan. Pedangnya kayak apa? Sayyidina Ali juga ya? Beda. Nah, ini pedangnya sekitar 1,5 meter, tengahnya ada inskripsi dalam bahasa Arab, doa dia kepada Allah. Dan salah satu doa dia itu yang menariknya adalah dia pertama memuji Allah yang telah menurunkan ayat-ayat yang bercahaya, memperkuat kaum muslimin dengan kemudian pedang-pedang dan kemudian dengan agama yang benar. Lalu kemudian yang paling menarik adalah semoga yang mendekati pedang ini adalah leher-leher orang yang ingkar kepada Allah. Jadi Lord of the Ring mungkin. Iya, bisa jadi dari situ. Iya, betul, hampir sama itu kan ya. Nah, ini adalah tanah Muhammad Al-Fatih. Pertama-tama saya cobain jelasin satu konsep tentang bisyarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisyarah adalah kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi saya, kabar gembira ini adalah sesuatu yang menjaga saya agar tetap on track. Ketika saya lagi lesu, ketika saya lagi futur, ketika saya lagi merasa lemes, ketika saya lagi merasa bahwa kayaknya ini susah banget, maka saya selalu ingat bisyarah. Ibarat kata seperti apa? Seperti tempat berteduh di tengah-tengah terik. Dan seperti tempat berharap ketika kita lagi putus asa. Jadi ini adalah bisyarah. Singkat cerita, bisyarah ini adalah sebuah kabar daripada Allah dan Rasul berkaitan tentang masa depan yang kita belum mampu lihat, tapi kita senang. Karena itu yang ngasih tahu adalah Allah dan Rasulnya. Salah satu bisyarah adalah surganya Allah. Tapi tidak melulu bisyarah itu berkaitan dengan masalah akhirat, tapi juga berkaitan dengan masalah dunia. Contoh seperti apa? Contoh seperti ini. Jadi ini adalah sedikit bicara tentang sejarah. Ini peta ini diambil sekitar tahun 620-an atau lebih tepatnya 622 Masehi. Peta ini dulu nggak ada dunia seribet sekarang. Dunia zaman dulu gampang, cuma dibagi dua. East, West, selesai. Nah, yang namanya East adalah Persia. Persia adalah peradaban tua banget, peradaban yang ya sangat tua lah. Waktu itu ketika tahun 622, dia sudah berusia kira-kira 1173 tahun. Peradaban tua, peradaban lama, peradaban yang besar banget, dan dia menguasai sekitar 7,4 juta kilometer persegi. Jadi hampir sekitar 3,5 kali lipatnya Indonesia, sama laut-lautnya sekalian. Nah, sedangkan Romawi ini menjadikan lautan Mediterania sebagai lautan pribadi mereka. Nah, ini lihat, ini lautan Mediterania nih. Ini lautan pribadinya orang-orang Romawi. Maka dikatakan sebagai ya lautnya Romawi. Nah, karena mereka menguasai lautan sebegitu besar, maka mereka punya kesempatan untuk membuat sebuah armada laut paling hebat di dunia. Sorry aku interupsi ya. Itu kan tahun 620 ya? Ya kan? 650 tahun. 650 tahun. Oh iya, petanya 620-an tahun Masehi. Berarti itu udah sisa-sisa dari Imperium Romawi. Betul. Sebenarnya Romawi udah nggak ada. Itu sisa-sisa aja, kecil-kecil aja itu. Betul, sisa-sisa Persia sekaligus kebangkitan Romawi Timur. Tapi pecah-pecahnya Romawi Barat. Nah, karena ini adalah sebelah Yang utara masih solid loh. sebelah utara justru pecah juga. Pecah juga. Karena betul, pecah semua. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah Persia, mereka bersatu, tapi sudah sisa-sisa karena memang sudah sangat lemah sekali karena mereka sering perang berdua kan. Sering perang berdua. Nah, ini adalah kemudian Romawi kebagi dua.
Iya. Ada Romawi sebelah timur, ada Romawi sebelah barat. Oh, sorry. Romawi sebelah barat setelah kemudian Konstantin memindahkan ibu kotanya ke Konstantinopel, makanya namanya kan Konstantinopel karena dari namanya Konstantin, maka Eropa Barat itu pecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan. Dan pecah-pecahnya menjadi kerajaan itu mereka buat satu perkumpulan namanya The Holy Roman Emperor. Nah, Holy Roman Emperor ini punya satu pemimpin namanya Paus. Kenapa Paus? Karena sebelah sono, Romawi sebelah barat, ini adalah penghuninya orang-orang Latin. Orang-orang Latin ini punya agama namanya Kristen Katolik. Sedangkan orang-orang Romawi sebelah timur, yang sebelah ini yang warna ungu ini punyanya orang-orang Yunani yang pertama kali menerima agama Nasrani. Maka mereka nama agamanya Kristen Ortodoks. Nah, coba saya ulangi lagi. Sebelah sini Kristen Ortodoks atau Romawi atau Bizantium. Sebelah sini adalah Romawi sebelah barat yang mereka punya perkumpulan namanya Holy Roman Emperor, orang-orangnya orang-orang Latin dan agamanya adalah Kristen Katolik. Kristen Protestan mana? Belum nyambung karena urusannya belum sampai di sini. 622 itu sekaligus menjadi satu tahun penting di dalam Islam karena terjadi peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nah, dari Rasulullah dari Mekah, di sini Mekah ke Madinah, ini bukan bendera partai atau bukan bendera HTI gitu kan ya. Ini adalah bendera Rasulullah berdasarkan hadis yang sangat jelas. Di Madinah beliau mendirikan sebuah kepemimpinan baru. Dan pada saat itu beliau diapit oleh dua raksasa besar. Satu adalah Imperium Persia, satu lagi Imperium Romawi. Romawi sekitar 5 juta kilometer persegi dan kemudian Persia sekitar 7,4 juta kilometer persegi. Apa buktinya? Suatu waktu tahun 627-an itu Rasulullah pernah dapat satu ayat daripada Allah. Gulibatir Rum fi atnal ad. Akan dikalahkan orang-orang Romawi di tempat yang paling dekat. Wa hum mim ba'di ghalabihim sayakhlibun fi bid'i sinin. Dan setelah mereka dikalahkan, mereka akan kembali mengalahkan Persia dalam waktu dekat. Kenapa ayat ini bisa turun? Karena pada tahun 627 itu para sahabat sedang ramai tentang pembicaraan dunia. Apa pembicaraan dunia? Ada clash of civilization. Ada sebuah perang besar namanya Perso-Roman War. 627 itu besar sekali dan saking besarnya pembicaraan itu orang bilang, ini yang menang siapa nih? Persia kah yang sudah lebih senior atau Romawi kah yang kayak anak muda? Mereka bilang ini siapa yang menang nih? Persia kah yang akan menang melawan Romawi? Salah satunya ada di film 300. Nah itu kan Persia lawan Yunani kan gitu ya. Nanti betul. Nanti Persia lawan Romawi. Nah setelah kemudian mereka bertanya-tanya bahkan Abu Bakar ikut taruhan. Dari video yang sudah kita lihat, kita dapat menemukan 11 ciri mengenai berbicara yang ideal. Lalu bagaimanakah ciri-cirinya? Mari kita bahas. Yang pertama tentang pemilihan topik yang tepat. Beliau, Ustadz Felix Yao, memilih materi tentang sejarah karena dia sedang berbicara khususnya kepada Al dan Dul. Nah, kita sebagai generasi milenial banyak yang melupakan atau tidak mengetahui tentang sejarah Islam. Maka Ustadz Felix mengambil materi tentang sejarah tersebut. Kemudian dalam menyampaikan materi, Ustadz Felix telah memahami dengan jelas materi yang akan disampaikan sehingga ketika ada suatu pertanyaan maka beliau dapat menjelaskannya dengan mudah. Kemudian yang ketiga yaitu tentang memahami latar belakang dari para pendengar. Nah, di sini Ustadz Felix juga menggunakan bahasanya sesuai dengan pendengar yang mendengarkan ceramah beliau, seperti kata taruhan tadi. Jadi ketika beliau berbicara dengan anak muda, maka beliau tidak menggunakan bahasa yang so formal ketika beliau berbicara di forum khusus, seperti itu. Selanjutnya yang keempat yaitu tentang bagaimana tujuan yang jelas dalam berbicara. Nah, ketika kita berbicara, kita harus memiliki tujuan yang jelas dalam berbicara. Dalam hal ini menyangkut ketegasan, kejelasan, dan gambling dalam menyampaikan maksud atau tujuan dalam berbicara. Seperti untuk memberikan motivasi atau memberikan edukasi. Nah, dalam video tersebut, Ustadz Felix berbicara dengan tujuan untuk mengedukasi dan juga memberikan syiar agama. Nah, kemudian yang kelima yaitu
bagaimana cara kita memahami tentang situasi dari para audien. Apakah audien itu merasa kebingungan atau merasa tegang? Nah, kita dapat menyelipkannya dengan humor-humor atau dengan kita mengulangi perkataan yang kita katakan. Nah, kemudian yang keenam yaitu kontak dengan pendengar. Nah, kontak dengan pendengar ini dapat kita lakukan dengan sebuah senyuman, anggukan, atau pandangan mata yang beradu, atau dengan kita melihat satu-satu dari para audien kita. Nah, ketika kita kontak dengan para audiens, kita juga bisa mengatakan dengan kata ya yang disertai dengan anggukan seperti ya. Kemudian yang ketujuh yaitu tentang pemahaman linguistik yang tinggi. Jadi ketika berbicara kita sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Kemudian yaitu menguasai pendengar. Nah, hal ini perlu ada guna menarik perhatian dari para pendengar ke arah pembicaraan kita. Tadi di video tadi Ustadz Felix mengilustrasikan tentang materi yang dibuatnya dengan film 300. Nah, kemudian yaitu tentang penampilan yang meyakinkan. Penampilan yang meyakinkan ini dapat kita lihat dari pakaian yang digunakannya, apakah rapi, apakah bersih atau tidak. Dan selain itu kita juga dapat melihat dari gestur tubuh seperti gerakan tangan atau gerakan kaki. Apakah dia hanya berdiri seperti ini atau berdiri dengan sila. Nah, selain itu kita juga dapat melihat dari ekspresi wajah yang ditunjukkan oleh sang pembicara. Kemudian yang terakhir yaitu berencana. Nah, berencana di sini yang dimaksud yaitu sebelum kita melakukan sebuah pembicaraan, maka alangkah baiknya kita menyiapkan dahulu tentang materi yang akan kita bawa, sehingga ketika kita melaksanakan berbicara tersebut, kita akan berjalan dengan lancar. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.